Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahmaniah, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kami diamanahi untuk menjabat sebagai dekan beserta pimpinan lainnya di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dimulai di bulan November 2021. 4 tahun berjalan sudah, hari ini bulan November 2025, maka kami sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan capaian yang selama ini sudah kita jalani bersama. Misalnya yang pertama terkait dengan kelembagaan dan akreditasi. Bahwa kita bersama-sama dengan UIN Antasari Banjarmasin sudah mencapai akreditasi unggul untuk UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2024. Kemudian UIN Antasari termasuk juga Fakultas Syariah itu mendapatkan predikat sebagai satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ZEWBK sejak tahun 2017 hingga sekarang. Kita juga terlibat bersama-sama dengan UIN Antasari Banjarmasin itu mensukseskan sehingga kita mendapatkan sertifikat ISO yaitu ISO 9001 2015 dan ISO 21001 2018 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 LKBH kita Fakultas Syariah juga sudah terakreditasi di Kementerian Hukum. Di samping itu juga kita sudah mempunyai 4 jurnal di Fakultas Syariah. Satu sudah terendik Scopus yaitu Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran. Yang kedua adalah JILS. Ini adalah terindeks Sinta 5 dan 2 jurnal lainnya masih belum terakreditasi. Kemudian kita juga sudah membentuk Pusat Studi Syariah dan Hak Asasi Manusia yang kiprahnya sudah beberapa kali kita rasakan seperti konferensi, narasumber, FGD, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bersama-sama dengan UIN khusus untuk Fakultas Syariah itu sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi LSP tentang pengelolaan zakat. Yang akan mewadahi mahasiswa untuk mempunyai sertifikat kompetensi. Kemudian terkait dengan kompetensi dosen, ini selama 4 tahun kita sudah menghasilkan 4 guru besar yang dikukuhkan selama 4 tahun. Kemudian kita juga memiliki sudah mempromosikan 12 orang doktor. Kemudian ada 4 orang dosen studi lanjut S3 dan beberapa dosen itu mendapatkan sertifikat pendidik selama 4 tahun ini. Beberapa dosen juga sudah mempunyai sertifikat mediator, arbiter, paralegal, dan sebagai asesor BNSP.
Dan banyak dosen juga terlibat sebagai presenter, pembicara di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dosen yang terlibat dalam kolaborasi penelitian baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Serta dosen kita juga diminta untuk menjadi pemberi keterangan ahli baik di pengadilan ataupun di kepolisian. Dosen kita juga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi dosen, dan lembaga pemerintahan, misalnya terlibat sebagai pengawas notaris. Kemudian terkait dengan mahasiswa, selama ini kita juga sudah memiliki mahasiswa asing. Kita juga melaksanakan yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan adalah praktikum di tingkat nasional. Beberapa kali kita menempatkan mahasiswa di pengadilan agama, diantaranya adalah Yogyakarta. Kemudian mahasiswa kita juga terlibat dalam KKN internasional. Kami juga memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti pendampingan dalam menghadapi kompetisi, misalnya dalam menghadapi pemilihan mahasiswa teladan, itu kami selalu dampingi, dan alhamdulillah setiap tahun kita bisa memenangkan sebagai juara dalam pemilihan mahasiswa teladan di tingkat universitas. Kemudian mahasiswa kita juga mendapatkan peningkatan kompetensi bahasa dari UPB. Kita juga melaksanakan kegiatan di Ma'had Al-Jami'ah, itu bagi mahasiswa baru selama 4 bulan untuk meningkatkan kompetensi dan juga peningkatan kapasitas dalam akhlak atau budi pekerti. Kemudian kita juga mempunyai program khusus di Fakultas Syariah yang khusus untuk mencetak ulama. Itu kita berikan beasiswa untuk 10 orang. Kemudian juga banyak dari mahasiswa kita yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai mediator dengan sertifikat resmi setara Mahkamah Agung. Kemudian mahasiswa juga semuanya diwajibkan mengikuti kursus komputer. Kita juga mengadakan pendampingan untuk mahasiswa dalam mengikuti tes CPNS. Ini sudah berlangsung 3 kali kita mendampingi mahasiswa ketika mau menghadapi tes CPNS. Di samping itu, OPKK itu sebagai unit pengembangan karir mahasiswa juga memberikan pelatihan keterampilan kepada mahasiswa dan pendampingan secara gratis kepada para alumni sampai dengan 3 tahun sejak kelulusan. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang sudah kita capai selama ini, itu diantaranya adalah kita sudah membuat tulisan Fakultas Syariah. Itu ada 3 tempat di halaman, tulisan besar ke Fakultas Syariah, kemudian di muka kantor dan di muka gedung perkuliahan. Kita juga membuat laboratorium permanen untuk peradilan, untuk pernikahan, untuk falak, untuk komputer, dan terakhir kita membuat laboratorium fatwa. Kemudian kita juga kemarin memisahkan antara ruang dosen laki-laki dan ruang dosen perempuan. Kita juga membuat fasilitas difabel dan juga ruang laktasi
kita juga menambahkan beberapa titik wifi untuk ruang perkuliahan dan perkantoran sehingga mahasiswa dan dosen mudah mengakses internet. Kemudian di awal kemarin, di awal tahun 2022, kita juga membenahi web kita sehingga web maupun Instagram kita sudah sangat aktif sekali. Itu merekam setiap kegiatan kita. Kita juga sudah mengusahakan untuk mempunyai hotline. Untuk Fakultas Syariah dan LKBH kita sudah mempunyai hotline. Kemudian kita juga sudah menerapkan beberapa aplikasi, misalnya aplikasi Salam, aplikasi Sekikandi, aplikasi Adab, Siakat, LMS, Spirit, dan masih banyak lagi yang lain. Di samping kita sudah menerapkan beberapa aplikasi, kita juga dukung dengan BIMTEK agar mahasiswa maupun dosen itu dapat menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian kita juga membuat channel YouTube Syariah Mencerahkan untuk memfasilitasi mahasiswa kita ataupun dosen, di samping untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan, pedoman, kemudian juga materi-materi perkuliahan dan lain sebagainya, yang ini sangat didukung oleh tim yang sangat solid, adalah dukungan para alumni untuk melaksanakan channel YouTube Syariah Mencerahkan ini. Kemudian terkait dengan berbagai macam kerjasama, kita juga sudah meningkatkan kerjasama kita baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam bentuk yang pertama penempatan mahasiswa praktikum, yang kedua adalah sebagai narasumber, yang ketiga adalah dalam pelaksanaan pendidikan kekhususan profesi advokat atau PKPA. Kita secara rutin melaksanakan setiap tahun, sudah 4 kali kita melaksanakannya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pelatihan sebagai mediator, arbiter, dan pakar legal. Kerjasama kita dengan DSI, Dewan Sekretariat Indonesia, ini diikuti oleh dosen, mahasiswa, ataupun alumni. Kemudian kita juga menyediakan posbakum di beberapa pengadilan agama. Kita melaksanakan MBKM baik nasional maupun internasional, pertukaran mahasiswa ataupun dosen. Kita juga melaksanakan pengabdian internasional baik di Thailand ataupun Malaysia. Kita juga bentuk kerjasama kita adalah pelaksanaan konferensi baik nasional maupun internasional. Kita juga menerima mahasiswa asing. Bentuk kerjasama kita yang lain adalah dengan Radio Republik Indonesia untuk melaksanakan acara Ruhul Barakatan setiap malam minggu yang diisi secara kolaborasi oleh dosen dan mahasiswa. Kita juga melaksanakan realisasi kerjasama itu berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Nah, ini mungkin beberapa capaian yang sudah kita laksanakan selama 4 tahun berjalan sejak November 2021 sampai dengan November 2025. Harapannya mudah-mudahan apa yang sudah baik kita laksanakan dapat kita tingkatkan, kemudian yang belum baik maka dapat kita perbaiki, sehingga harapan kita semua Fakultas Syariah selalu menjadi lebih baik dan terdepan.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan capaian kita selama ini. Di akhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pimpinan Fakultas Syariah yang sudah berkontribusi atas capaian ini. Tentunya semua hal ini tidak bisa dicapai tanpa kerjasama kita semua, baik dari unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, stakeholder, maupun alumni kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.